Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta perlindungan dari segala keburukan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah-ibadah, dan kita masuki fasal yang keempat yaitu tentang mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas adalah tentang mandi. Secara bahasa maksud dari mandi itu adalah sailanul ma'i ala syai'i, yaitu mengalirkan air pada sesuatu. Itu secara bahasa. Secara syar'i maksud mandi adalah ifadatul ma'it tahuri ala jami'il badani ala wajhin makhsus, yaitu meratakan air yang suci ke seluruh badan dengan tata cara yang tertentu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah mandi yang diinginkan secara syar'i. Nah, berikutnya kita akan sebutkan pensyariatan tentang mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mandi merupakan sebuah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i
Wamassal khitanu al-khitana faqad wajabal ghuslu. Apabila seseorang itu duduk di antara 4 cabang istrinya, lalu kemaluan yang dikhitan itu menyentuh kemaluan lain yang dikhitan, maksudnya adalah kemaluan lawan jenisnya, pasangan syar'inya, maka faqad wajabal ghuslu, wajib mandi, maka wajib mandi. Demikian. Nah, ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan sebutkan juga dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fatahharu. Bila kalian itu junub, maka bersucilah. Maksud bersuci di sini adalah mandi sebagaimana dalam hadis dalam ayat surah An-Nisa ayat 43. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya. Dan tidaklah kalian dalam kondisi junub, atau tidaklah dalam kondisi junub kecuali sekedar lewat saja sampai dia mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mandi itu disyariatkan. Ya, mandi itu disyariatkan. Nah, berikut ini kita akan sebutkan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah al-janabah, yaitu kondisi junub. Lalu sang penulis atau penyusun kitab ini Syekh Bakar Abu Zaid, beliau menyebutkan bahwa junub itu memiliki beberapa sebab. Yang pertama adalah hubungan badan. Ya, dalam kitab Minhajul Muslim ini, yaitu pengarangnya adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, rahimahullahu taala, beliau menyebutkan yang pertama yang menjadi penyebab mandi adalah al-janabah, yaitu junub, ya, kondisi junub. Beliau menyebutkan di sini ada beberapa sebabnya junub itu. Ya, yang pertama adalah al-jima', yaitu pertama hubungan badan. Itu hubungan badan disebutkan iltiqaul khitanaini walau biduni inzal, yaitu bertemunya dua kemaluan yang dikhitan walaupun ya tanpa keluarnya mani. Disebutkan ya dalam pendapat sebagian ulama bahwa bentuk minimal jima', yaitu bertemunya dua kemaluan yang tentunya berbeda jenis, ya, itu minimalnya adalah disebutkan adalah ya ghuyubu hasyafati dzakarir rajuli fi farjil mar'ati, yaitu tenggelamnya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Demikian, ya. Sekedar ya ini saja, yaitu tenggelamnya kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan wanita, sekedar itu saja, ya, tanpa harus keseluruhan, sekedar kepalanya saja, maka ini terhitung ya jima, dan ini adalah
seseorang yang dalam kondisi seperti ini, maka dia junub, demikian ya. Baik. Nah, ini sebab pertama dari junub. Ini berdasarkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Idzal taqa al-khitanani faqad wajaba al-ghuslu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Begitu juga Imam Muslim, yang artinya apabila bertemu dua alat kelamin yang dikhitan, maka wajib mandi. Maka wajib mandi, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i summa jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa illam yanzil." Wa illam yanzil. Tambahan wa illam yanzil ini dalam riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu duduk di antara 4 cabang istrinya, kemudian dia berusaha, maka sungguh wajib mandi walaupun tidak keluar mani, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang lain adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yujami'u ahlahu summa yaksalu. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang suami atau laki-laki yang menjima istrinya, kemudian dia luyu, lemas, artinya tidak keluar mani. Hal alaihima ghuslun, apakah wajib bagi keduanya mandi? Maka Rasulullah bersabda, wa Aisyatu jalisatun. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam sementara ibunda Aisyah istri beliau ada di sisi beliau duduk. Dia mengatakan, inilah af'alu dzalika wa ana hadhihi wa ana wa hadhihi summa naghtasilu. Inilah af'alu dzalika ana wa hadhihi summa naghtasilu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dan ibunda kalian ini atau wanita ini ya benar-benar melakukan hal itu, kemudian kami mandi, demikian. Baik ya. Hadisnya riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya berhubungan badan walaupun tidak keluar mani, maka ini mewajibkan mandi. Ya, berhubungan badan ya yang disebut juga dengan jima atau senggama ya, yang minimal adalah tenggelamnya kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan wanita, yaitu istrinya. Maka itu mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani ya, walaupun tidak keluar mani, demikian. Ini ya harus diketahui ya, wajib diketahui. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan,
Wa hadza la khilafa fihi al-yawma wa qad kana fihi khilafun li ba'di as-sahabati wa man ba'dahum summa in aqada al-ijma'u ala ma dzakarnahu. Imam Nawawi mengatakan sesungguhnya hal ini tidak ada perbedaan pendapat tentangnya saat ini, pada hari ini. Sungguh dahulu pernah terjadi perbedaan pendapat tentangnya ya dari sebagian sahabat dan orang-orang setelah mereka. Kemudian terjadi ijma' untuk apa yang telah kita sebutkan demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Perbedaan pendapat sahabat tentang masalah ini adalah terdapat dalam hadis yang akan kita sebutkan, yaitu hadis Zaid bin Khalid annahu sa'ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqala, lalu ia mengatakan, ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumni, apa pandangan Anda apabila seorang laki-laki menjima istrinya namun dia tidak keluar mani? Qala Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, yatawaddau kama yatawaddau lis-salati wa yaghsilu dzakarahu. Dia berwudu sebagaimana wudunya untuk salat dan dia cuci kemaluannya. Qala Utsman mengatakan radhiyallahu anhu, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an zalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Zubair bin al-Awwam wa Talhah bin Ubaidillah wa Ubay bin Ka'b fa'amaruhu bidzalika. Lalu aku bertanya tentang hal itu kepada Ali bin Abi Thalib, Zubair ibn al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka mereka pun memerintahkan kepadanya dengan hal itu, yaitu sekedar untuk berwudu saja, demikian. Jadi ya, ini pernah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan ada ulama yang lain, yaitu Daud al-Zahiri, yang berpendapat bahwasanya tidak wajib untuk berwudu walaupun ya jika tidak keluar mani. Ya. Tidak wajib untuk, kita ulangi, tidak wajib untuk mandi. Ya, Daud al-Zahiri mengatakan tidak wajib mandi walaupun ya tidak keluar mani. Tidak wajib mandi ya, bukan walaupun, jika tidak keluar mani. Ya. Karena mereka punya, mazhab Zahiri punya dalil, yaitu innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya ya air mandi itu dari air mani yang keluar, demikian. Jadi kalau ini hadisnya adalah hadis Muslim. Nah, jadi kalau tidak keluar mani maka tidak ada air untuk mandi. Maksudnya tidak perlu ada air untuk mandi. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka kita katakan bahwasanya dalil tentang kewajiban itu untuk tetap mandi ya ketika berhubungan badan walaupun tidak keluar mani, ini ada pada kita. Bahkan dalil itu menunjukkan kepada ya apa yang kita simpulkan. Maka kita mengikuti tentunya dalil wahyu ya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Baik. Ya. Jadi pendapat yang kuat, bahkan ini disebutkan oleh Imam Nawawi seolah-olah ini adalah penukilan terhadap ijma' ya.
bahwa wajib mandi ya ketika berhubungan badan walaupun tidak keluar mani. Nah, seperti itu. Baik ya. Nah, sebagian dalil yang dijadikan oleh para ulama yang tidak mewajibkan mandi ketika berhubungan badan ya saat tidak keluar mani adalah hadis yang berikut ini, yaitu hadis Abu Sa'id, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seseorang, ya, "Idza ujilta au kuhitta ya fa'alaikal wudu'u." Apabila ya engkau terdesak keluar mani, ya, itu memancarkan mani, maka hendaklah apabila engkau ya ujilta ya, yaitu mendahului ya, bukan keluar mandi, yaitu ketika engkau berhubungan badan ya, maka hendaklah berwudu. Disebutkan di sini berwudu saja. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik ya. Nah, sepertinya hal ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, ini tidak diketahui oleh para sahabat Nabi SAW bahwa Nabi pernah mengucapkan hal ini, ya, yaitu wajib mandi walaupun ya tidak keluar mani tatkala berhubungan badan. Nah, seperti itu. Bahkan didapatkan bahwasanya para sahabat yang berpendapat bahwasanya tidak wajib mandi ketika berhubungan badan walaupun tidak keluar mani, didapatkan ternyata ada riwayat bahwa mereka telah rujuk dari pendapat mereka, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jami' Ahkamin Nisa, ya, disebutkan dalam kitab Jami' Ahkamin Nisa, ya, bahwasanya para sahabat yang kita sebutkan tadi seperti Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mereka ini pernah berfatwa atau pernah menyatakan tidak wajibnya mandi ya tatkala tidak keluar mani ya saat berhubungan badan, demikian ya. Nah, ternyata mereka telah rujuk dari pendapat mereka ini. Adapun pendapat Daud Al-Zahiri rahimahullah ta'ala, nah ini menyelisihi mayoritas para sahabat Nabi SAW, bahkan ya menyelisihi dari ulama-ulama ya tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian. Dengan dalil hadis yaitu al-ma'u minal ma'i, ya, innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya air mandi itu ada ya karena sebab air mani yang keluar, demikian. Baik. Maka betul hadis ini adalah hadis yang bersifat umum, tapi ada pengkhususan, ya, yaitu bahwa ketika berhubungan badan walaupun tidak keluar mani, maka ini ada dalil khususnya ya untuk wajib mandi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit kita akan sebutkan beberapa catatan. Nah, apabila kemaluan laki-laki hanya sekedar menyentuh kemaluan perempuan tanpa ada masuk sedikit pun, maka tidak ada wajib mandi. Maka tidak ada kewajiban mandi berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mughni, ya, milik dari
Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Disebutkan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala bahwasanya beliau pernah ditanya tentang seorang laki-laki suami yang berhubungan badan, yaitu menggauli istrinya, tapi bukan pada kemaluannya, ya. Lalu keluar mani, maka beliau mengatakan, yaghtasilu huwa wala taghtasilu hiya. Si laki-laki itu mandi, si perempuan tidak mandi. Kenapa? Karena yang keluar mani adalah si laki-laki, demikian, ya. Walakin taghsilu ma asaba minha, akan tetapi sang wanita tersebut mencuci apa yang terkena, ya, dari mani tersebut. Nah, ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya, demikian, ya, dengan sanad yang sahih. Nah, ini menunjukkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah bahwa bersenang-senang, ya, antara suami dan istri tanpa, atau kita katakan bercengkrama, ya, bercumbu, ya, bermesraan antara suami dan istri tanpa ada masuk sedikit pun kemaluan, ya, suami kepada kemaluan istri, maka ini tidak ada kewajiban mandi, ya, demikian. Baik. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang suami, ini catatan berikutnya, apabila seorang suami bercumbu bermesraan dengan istrinya dan dia memasukkan, maaf, ini kita bicara sedikit agak tabu, ya, sedikit, ya, kemaluannya, ya, tapi tanpa tenggelamnya kepala kemaluan tersebut, ya. Lalu keluar mani suaminya tersebut ke dalam kemaluan istrinya, maka sang suaminya wajib mandi dan sang istri tidak wajib mandi jika sang istri tidak keluar mani, demikian. Disebutkan seperti ini, idza basyara ar-rajulu zaujatahu, apabila seorang laki-laki mencumbui istrinya, bermesra dengan istrinya, wa adkhala madunal hasyafati, dan masuk kemaluan tersebut tapi tidak sampai tenggelamnya kepala kemaluan tersebut, ya. Fanazala maniyuhu fi farjiha, sehingga keluar atau lalu keluar mani sang suaminya pada kemaluan istrinya, walam tumnihiya, sementara sang istri tidak keluar mani, lam yalzamha al-ghuslu, maka sang wanita tersebut, istrinya, tidak wajib mandi. Yang wajib mandi adalah sang suaminya, demikian. Mengapa? Karena suaminya yang keluar mani. Adapun, ya, kepala kemaluan itu tidak masuk seutuhnya atau tidak masuk sampai tenggelam, sehingga ini tidak menyebabkan, ya, tidak menyebabkan junub, demikian. Baik, ya. Imam Nawawi mengatakan, idza istadkhalatil mar'atu
al-maniyya fi farjiha au duburiha summa kharaja minha ma lam lam yalzamha al-ghuslu. Hadha huwa as-shawabul ladzi qata'a bihi al-jumhur. Apabila seorang wanita ya mengeluarkan mani sang suaminya di dalam kemaluannya atau duburnya, tentunya kalau duburnya ini haram ya, bersenang-senangan dengan dubur ini haram. Kemudian keluar ya mani tersebut. Jadi tadi masih usaha untuk mengeluarkan mani, kemudian keluar mani tersebut ya, maka lam yalzamha al-ghusl, maka tidak wajib mandi bagi perempuan tersebut ya. Yang wajib mandi adalah suaminya. Demikian ya. Inilah yang benar yang dipastikan oleh jumhur ulama. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini faedah-faedah seperti ini penting ya, karena banyak orang yang tidak memahaminya. Nah, pertama pembahasan ini tabu. Ya, tabu sekali. Ini hanya untuk memang pembahasan suami istri ya, pasutri yang seperti ini. Tapi tidak mengapa karena ini memang ilmu. Saya kira pun bagi orang-orang yang lajang ataupun gadis ini penting untuk mengetahui hal ini. Ya. Karena ini ilmu wajib. Nah, sekiranya mereka nanti dalam kondisi belum mengetahui, lalu mereka berumah tangga, baru saja menikah, mereka tidak tahu hal-hal seperti ini. Nah, ini berbahaya. Bisa jadi nanti mereka ya sholat dalam kondisi masih junub, ya. Atau bisa jadi mereka berlebih-lebihan sehingga menyulitkan, selalu mandi, padahal mereka tidak junub. Nah, seperti itu bisa jadi karena ketidaktahuan. Makanya ini saya mohon maaf kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, bila terlalu pembahasan ini agak intim, ya, agak tabu, maka ketahuilah ini ilmu, ya, ini ilmu. Ini saya minta maaf terlebih dahulu. Mengapa demikian? Ya, karena demikian. Para ulama saja membahas. Jangankan ulama, ya. Rasulullah saja ketika tadi beliau ditanya tentang apa? Tentang masalah hubungan badan. Masalah hubungan badan, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu mengkabarkan karena beliau ada di tempat. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah lalu nanya tentang seorang laki-laki yang berhubungan badan sama istrinya. Ternyata nggak keluar, lemas. Bahasa disebut yaksal, yaitu lemas. Artinya tidak ada yang keluar. Ya, apakah wajib mandi? Lihat, perhatikan di sini. Rasulullah SAW beliau tidaklah menjawab dengan tidak wajib mandi atau wajib mandi, tapi malah beliau memberikan contoh pada diri beliau. Beliau mengatakan, sungguh aku inilah af'alu dzalika ana wa hadhihi. Sungguh benar-benar aku dan ini, yaitu Ibunda Aisyah, pernah melakukan hal itu, summa naghtasilu, kemudian kami mandi. Lihat, menunjukkan sebuah ya permasalahan tabu tapi tetap dibahas, bahkan Rasulullah ngasih contoh begitu. Contohnya adalah dengan perkataan begitu. Jadi kita sebagai umat Rasulullah jangan jangan merasa ya tabu, jangan merasa asing ya. Kalau malu berarti Anda punya iman ya. Anda tersipu-sipu ya, berarti Anda punya iman. Ya, karena sesungguhnya ya sebagai dari iman itu adalah rasa malu, demikian. Cuma ini ilmu. Innallaha la yastahi minal haqqi syai'a. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran sedikit pun. Ya, Anda keliru bila Anda malu dalam masalah ilmu agama. Demikian ya. Maka ya ini ilmu ya yang butuh kita dengarkan. Para ulama membahasnya. Walaupun terkesan tabu ya, maka kita pun harus tahu. Ya, karena ini ilmu supaya kita jangan jadi orang yang bodoh tak tahu. Ya, demikian. Nah, seperti itu. Baik ya. Kita lanjutkan ya. Semoga ya dengan hal ini ya penjelasan yang singkat tadi kita katakan ini ya
sebagai bentuk pencerahan. Ini tidaklah menuduh saya sebagai penyampai pematerinya, tidak menuduh juga televisi ini sebagai medianya. Itu dituduh sebagai kajian itu yang pornografi. Tidak, ini masalah ilmu. Anda kalau tidak tahu masalah ini, ya, Anda bisa jadi nanti dalam kondisi Anda berhadas besar, Anda itu sholat dalam kondisi berhadas besar, sangat potensi besar. Kenapa? Karena Anda nggak tahu tentang masalah ini. Baik, ya. Kita lanjutkan. Begini saja, saya bacakan aja redaksi Arabnya, ya, supaya nanti begini, tidak dikira bahwasanya saya yang mengutarakan itu secara sendiri. Ini pembahasan dari ulama. Baik, ya. Ini penting. Berikutnya, idza jama'a ar-rajulu zawjatahu summa ightasalat wa ba'da dzalika kharaja min farjiha ma'ur rajuli fala yalzamuha al-ghuslu. Disebutkan apabila seorang suami, seorang laki-laki menjima istrinya sampai keluar mandi maksudnya, dan itu terjadi pada kemaluannya sehingga keluar mani di dalam kemaluan istrinya. Semaghtasalat, kemudian mandi. Sang wanita tersebut dia mandi. Wa ba'da dzalika, setelah itu kharaja min farjiha ma'ur rajuli. Keluar dari kemaluan sang istrinya, ya, air mani suaminya. Sangat potensi. Maka di sini fala yalzamuha al-ghusl, maka tidak wajib bagi wanita tersebut untuk mandi. Lihat. Ilmu toh? Nah, itu dia. Ini ilmu. Banyak yang tidak tahu. Ya. Demikian. Ya. Bahkan ini bisa memberatkan perempuan. Karena maaf ya. Ini pasti terjadi bagi kebanyakan perempuan. Ketika mereka berhubungan badan dengan suaminya, itu mani akan keluar kembali. Sementara mereka terkadang sudah mandi. Karena mungkin ternyata keluarnya mani sang suaminya dari kemaluannya itu setelah dia mandi. Demikian, nah seperti itu. Nah, yang seperti ini, ya, atau bisa dikatakan sebabnya adalah karena mungkin dekatnya, ya, jarak hubungan badan tersebut dengan waktu sholat, sehingga sang istri harus segera mandi lalu dia sholat. Demikian. Baik, ya. Baik. Kita lanjutkan. Maka tidak ada kewajiban mandi bagi sang wanita tersebut. Mengapa? Pertama, itu bukanlah mani dirinya. Andaikan itu mani dirinya juga, maka kita katakan keluarnya mani tersebut bukanlah memang dari asalnya, bukan dari rahimnya. Yang mengeluarkan disebabkan karena syahwat, bukan. Tapi karena sisa mani, ya, yang tadinya berhubungan badan. Demikian. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban mandi bagi sang wanita tersebut, ya. Permasalahannya, hal yalzamuha al-wudu'u. Kemudian, apakah jadi wajib bagi sang perempuan tersebut berwudu? Nah, disinilah dia, ya, ada masalah baru. Maka di sini yalzamuha al-wudu'u ala qaul jumhuri. Maka wajib bagi wanita tersebut untuk mandi menurut pendapat jumhur ulama. Mengapa? Apa alasannya? Li'annahu kharijun min ahadis sabilaini wa in kana tahiran, ya, karena keluar sesuatu itu dari salah satu dua jalan, yaitu qubul ataupun dubur. Demikian, ya, walaupun yang keluar itu adalah suci. Demikian, dan ini pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Hazm al-Zahiri. Demikian. Jadi kondisi tersebut adalah hadas kecil bagi wanita tersebut, bukan hadas besar, karena maninya bukan mani, ya, karena hubungan badan saat itu, tapi tadi, ya, demikian. Bahkan itu mandi dari suaminya. Demikian.
Ibnu Hazm mengatakan al-wudu innama yajibu 'alaiha min hadasiha la min hadasi ghairiha. Wudu itu sebentar. Ya, ini Ibnu Hazm ya berpendapat bahwasanya tidak wajib berwudu juga. Maka kita katakan pendapat jumhur itu lebih utama, demikian ya. Jadi kita tidak perlu melanjutkan perkataan Ibnu Hazm ya. Demikian ya. Jadi Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya ya tidak wajib untuk ya mandi dan berwudu bagi wanita dalam kondisi yang kita sebutkan tadi, demikian. Namun ini pendapat yang lemah ya, dikarenakan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Mengapa? Yaitu keluarnya ya sesuatu dari dua jalan tersebut walaupun suci. Baik. Ya. Berikutnya ya, kita akan sebutkan kondisi berikutnya. Idza jama'a zaujatahu as-saghirata allati lam tahid aw kana al-wati'u lil mar'ati saghiran lam yablugh fa innahu yalzamuhuma aidan al-ghuslu kama qala al-Imam Ahmad. Kama qala al-Imam Ahmad. Tura Aisyah radhiyallahu anha hina kana yata'uha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam takun taghtasil ya, atau turi Aisyah radhiyallahu anha hina kana yata'uha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam takun taghtasil. Baik, kita akan sebutkan. Apabila seorang suami menggauli istrinya yang masih kecil, jadi mungkin terjadi pernikahan dalam kondisi sang wanita itu belum baligh, itu belum haid. Ini sangat mungkin. Tapi kita perlu sebutkan hukumnya ya, agar kita bisa mengetahui. Mungkin ini jarang terjadi di Indonesia karena memang tidak dibenarkan menikahi anak-anak di bawah usia umur di bawah usia 18 tahun, 17 tahun karena masih dianggap kecil, demikian ya. Apalagi sampai usia belum baligh ya, belum haid. Nah, ini bisa jatuh kepada pelanggaran dalam undang-undang positif kita ya, pelanggaran hukum, demikian ya. Namun kita katakan ini secara syar'i tidak mengapa ya. Dan ini bisa terjadi juga di luar negeri. Kita hanya ingin tahu hukumnya, ya. Coba perhatikan, apabila seorang suami itu menggauli istrinya atau menjima istrinya yang masih kecil yang belum haid, atau contohnya sang suaminya itu ternyata menggauli istrinya sementara sang suaminya ini belum baligh juga. Nah, ini sangat mungkin terjadi, tapi di luar negeri, kalau di Indonesia ini jarang nih seperti ini. Bahkan mungkin tak pernah. Yaitu suami dalam kondisi masih kecil, belum balik, mungkin usia 13 tahun. Nah, begitu ya. Tapi sah pernikahan. Ya, demikian. Sang suaminya belum balik. Maka disebutkan di sini wajib mandi bagi kedua-duanya juga. Demikian. Nah, seperti itu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, ya, Anda berpandangan, ya, terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli beliau dalam kondisi yang beliau itu masih kecil, itu tidak mandi beliau, demikian sampai ini diungkapkan seperti itu. Maksudnya adalah ya tidak mungkin tetap mandi, itu maksudnya.
Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya. Idza da'a ar-rajulu zawjatahu ilal jima' falaysa laha an tamna'ahu min hadza bihujjati 'adamil wujudil ma'i liightisali. Ya. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, untuk berjima, untuk hubungan jima, maka tidak boleh bagi sang wanita tersebut untuk dia menolak, ya, menolak hal ini, ya, dengan alasan bahwasanya tidak ada air untuk mandi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, walaysa lil mar'ati an tamna'a zawjaha al-jima'a bal yujami'uha fa in ya qadarat 'alal ightisal wa illa tayammamat wa sallat. Demikian beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa, ya, di jilid yang ke-21 di halaman yang ke-454, tidak boleh bagi seorang wanita menolak suaminya untuk berhubungan badan. Bahkan boleh suaminya untuk berhubungan badan, menggaulinya. Apabila sang istrinya mampu untuk mandi, maka silakan mandi karena mungkin ada air dan dia bisa menggunakan air. Kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, ya, maka dia bertayamum dan bisa sholat. Demikian, seperti itu. Baik ya. Nah, baik, ini materi yang bisa kita sampaikan insyaallah taala, dan pada waktu mendatang, ya, pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan sebab junub berikutnya, yaitu pembahasan tentang keluarnya mani insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Dan ini juga merupakan salah satu penyebab wajibnya mandi, tapi insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik ya, kita buka sesi soal jawab. Silakan bila ingin bertanya. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, kapan masa iddah wanita ketika cerai? Kapan masa iddah wanita ketika cerai? Mungkin lebih tepat pertanyaannya, berapa masa iddah wanita itu ketika cerai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan. Ya, di antaranya adalah dampak-dampak buruk dari perceraian, ya. Baik, ya, terkait dengan masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya, ya. Maka ini ada beberapa masa iddahnya dilihat dari kondisi sang wanita tersebut. Pertama, jika wanita tersebut hamil, wanita tersebut hamil, dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya. Nah, ini seperti yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun.
wanita-wanita yang hamil, masa iddah mereka itu ya, itu adalah melahirkan kandungan mereka. Jadi dalam kondisi hamil wanita itu dicerai maka sampai melahirkan. Begitu melahirkan nifas ya, begitu melahirkan tanpa harus selesai nifas maka boleh baginya untuk menikah. Tapi tentunya tidak boleh ya bagi suaminya untuk menggaulinya karena dalam kondisi nifas ya, keluarnya darah. Kondisi yang kedua adalah kondisi di mana wanita tersebut adalah wanita yang sudah mengalami menopause. Ya. Menopause. Wanita yang sudah mengalami menopause, ya. Atau wanita yang tidak haid lagi atau tidak haid. Maksud tidak haid ini bisa jadi adalah wanita tersebut adalah wanita yang tak pernah haid. Tidak pernah haid. Atau dia masih kecil tapi sudah digauli. Kita ulangi, apabila wanita tersebut adalah wanita yang menopause dan pernah digauli oleh suaminya yang menceraikannya, ya. Dan kondisi wanita tersebut adalah menopause, terhenti haidnya, tidak lagi haid selamanya, atau wanita tersebut ya itu tak pernah haid tapi pernah digauli, atau wanita tersebut itu masih kecil belum haid tapi sudah pernah digauli ya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Maka masa iddahnya 3 bulan, demikian ya. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ini dalam ini berdasarkan surah At-Thalaq juga, ya. Ini terdapat dalam surah At-Thalaq. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi di mana wanita tersebut pernah digauli, namun masih memiliki haid. Maksudnya terkadang masih mengalami haid dan tidak dalam kondisi hamil. Maka wanita tersebut menunggu masa iddahnya selama 3 quru. 3 quru maksudnya adalah ya, 3 quru maksudnya adalah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Saya condong kepada 3 quru ini adalah 3 kali haid. Demikian. Baik, ini kondisi yang ketiga. Ini disebutkan dalam surah, ya, kalau tidak salah surah Al-Baqarah. Kemudian kondisi yang keempat adalah kondisi wanita tersebut yang ditalak itu adalah wanita yang belum pernah digauli. Wanita yang belum pernah digauli. Tidak dijimai oleh istrinya, sangat potensi ya. Nah, ketika dicerai maka tidak ada masa iddahnya, maka boleh dia menikah langsung dan terputus ketika itu status suami istri, demikian ya. Contohnya yang seperti ini adalah contoh ketika menikah, wanita tersebut dalam kondisi dia adalah haid, menikah, atau dalam kondisi nifas. Boleh ya menikah dalam kondisi haid atau nifas sang wanita tersebut. Ternyata di akhir dari haidnya atau di akhir dari nifasnya atau belum selesai, lalu ditalak oleh suaminya, berarti dalam jangka waktu yang dekat. Maka yang seperti ini tentunya ya terputus status atau hubungan suami istrinya, ya, dan tidak ada masa iddah bagi sang wanita tersebut. Demikian ya, wallahu taala alam. Ya.
Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada permasalahan tentang hubungan dengan orang tua ya. Ustadz, orang tua saya masih Nasrani, Kristen ya. Jadi masih non muslim. Jadi saat keluarga istri saya ajak makan di rumah orang tua, mereka tidak mau makan. Ya, dengan alasan alat makan yang digunakan keluarga itu bekas daging babi. Apa benar tidak diperbolehkan Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Biar saya bisa menjelaskan hal ini kepada keluarga istri. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang taat dan juga menjaga tali silaturahim dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita memiliki keluarga yang masih kafir, non muslim, maka masih berkewajiban kita untuk menyambung tali silaturahim. Di antaranya adalah ya hadir, menjenguk, datang ya. Begitu juga ketika diundang makan. Demikian ya. Nah, apabila makanan tersebut yang dihidangkan adalah makanan-makanan yang bukan olahan dari mereka, yang zatnya adalah suci, seperti contohnya adalah air mineral dalam bentuk kemasan, atau contohnya adalah ya makanan kue atau nasi bungkus ya, yang ini dari tempat makan restoran ya, yang jelas muslimnya demikian, maka insya Allah ta'ala halal untuk memakannya tanpa ada keraguan ya. Nah, apabila ternyata makanan yang dihidangkan tersebut adalah makanan olahan yang diolah oleh keluarga yang masih non muslim tersebut, maka di sini dilihat ya, apakah alat-alat masak, demikian pula perkakas ya, untuk menghidangkan makanan tersebut ini adalah perkakas yang tidak dicuci sebelumnya, ataukah sudah dicuci sebelumnya. Jika sudah dicuci sebelumnya dan itu dicuci dengan bersih dengan air ya, maka di sini sesungguhnya suci juga, demikian, dan tidak perlu diragukan ya. Karena kita tahu bahwasanya biasanya ya, kebiasaan Indonesia ya, piring-piring kotor, alat-alat masak yang kotor itu segera dicuci, dan apabila akan digunakan masak pada waktu berikutnya itu akan dicuci demikian. Kalaupun seandainya piring, bejana, alat masak ya, itu pernah digunakan untuk masak atau untuk wadah dari makanan-makanan yang haram seperti babi ya, atau anjing atau yang semisalnya, maka kebiasaan di Indonesia adalah setelah kotor itu dicuci, dan dicuci dengan air, bukan hanya sekadar dielap tapi dicuci dengan air demikian ya. Bahkan mungkin apalagi contohnya jarak yang panjang ya, contohnya sepekan, contohnya mereka itu pernah mengkonsumsi makanan yang haram, seperti contohnya adalah anjing ya, lalu alat masaknya itu digunakan ya dalam jangka waktu yang sepekan tadi ya. Tentunya ini ada jeda yang panjang, itu digunakan dan dicuci berkali-kali demikian, bahkan mungkin lebih daripada 7 kali demikian. Maka yang seperti ini wallahu taala alam ya, ini dibolehkan. Sebagaimana ada seorang sahabat
yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya kami tinggal di wilayah atau negeri yang banyak di sana orang-orang, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apakah boleh bagi kami untuk menggunakan, ya, bejana mereka? Maka Rasul mengatakan yang maknanya, jangan kalian gunakan bejana mereka, kecuali apabila kalian tidak mendapatkan bejana yang lainnya, maka hendaklah kalian mencucinya. Lihat, disebutkan Rasulullah mencucinya. Nah, apabila sudah dicuci dan berkali-kali pencucian tersebut, maka insya Allah Ta'ala ini menjadi boleh untuk menggunakannya. Demikian. Wallahu Ta'ala a'lam. Ya. Namun bila kita tahu itu tidak dicuci, ya, maka tentunya kita jangan menggunakannya atau jangan makan darinya. Nah, sedikit kita sebutkan bahwasanya bisa jadi, ya, bisa jadi pihak keluarga istri yang mereka tidak makan ini, ya, bisa jadi mungkin bukan karena haramnya, tapi mungkin teringat dengan makanan yang haram tersebut, sehingga mereka tidak mampu untuk bisa menelan makanan. Itu disebut mungkin jijik, seperti itu. Ada memang sebagian orang demikian, ya, yang dia tidak bisa makan makanan yang sesungguhnya jelas halalnya, tapi dikarenakan dia teringat sesuatu yang tidak enak untuk dimakan, yang dia tidak suka untuk dimakan, sehingga mereka tidak bisa memakannya. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Maka ini juga perlu dipahami, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan berikutnya, ya, Ustadz, bolehkah berzikir, ya, di waktu petang, ya, sebelum masuk asar? Contohnya kalau di sekitar Sumatera ini sejak jam 3, ya, sambil menunggu asar. Demikian, ya. Bismillah, perlu diketahui bahwasanya, ya, zikir petang atau zikir sore, ya, ini sesungguhnya zikir yang dilakukan, ya, setelah sholat asar, bukan sebelum asar. Demikian. Ya, tentunya ketika waktunya belum masuk tidak ada syariat zikir sebelum asar dengan zikir asar. Bukan berarti tidak boleh zikir sebelum asar. Silakan berzikir dengan zikir yang mutlak sebelum asar. Silakan baca contohnya zikir yang dalam keseharian itu dibolehkan, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, atau, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, seperti itu 100 kali. Ya, silakan. Atau istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, 100 kali atau lebih. Atau berselawat Allahumma shalli ala Muhammad, bisa sebelum asar. Demikian. Tapi kalau, ya, melakukan zikir petang yang ada zikir khusus dan itu waktunya khusus setelah asar, maka jangan dibaca di selain waktu tersebut. Demikian. Maka ini tidak tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, ya, penjelasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan, ya, bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi bisikan syaitan, maka tinggalkan, abaikan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa serta para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kami memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang ini akan dijadikan Islamic Center untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya di masjid ini akan dilakukan, ya, ibadah-ibadah seperti sholat, ya, sholat fardu 5 waktu, demikian pula sholat sunat. Begitu juga akan dilakukan kegiatan seperti kajian-kajian ilmiah, bahkan kajian yang sifatnya rutin maupun yang sifatnya berkala. Dan akan juga dilakukan kegiatan-kegiatan sosial insyaallah ta'ala. Sebesar apapun yang Anda sumbangkan untuk membangun masjid ini, maka insyaallah ta'ala Allah akan balas dengan cara Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Demikian, ya.
dan Anda minimalnya akan mendapatkan pahala 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan. Mari kita berdonasi. Ya, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info lanjutan di layar kaca Anda ini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.